Pernah nggak sih kalian lihat merek favorit kalian tiba-tiba berubah dan rasanya jadi aneh? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa itu bisa terjadi. Kenapa dorongan buat tumbuh terkadang justru bisa menghancurkan merek yang kita sukai. Oke, kita mundur dulu ke tahun 2015 untuk sebuah kisah peringatan. Merek klasik Amerika, Lands' End, bikin gebrakan. Mereka merekrut seorang CEO bintang dari Dolce Gabbana. Misinya cuma satu, menarik pelanggan yang lebih muda dan lebih modis. Gimana hasilnya? Bencana total. Dalam setahun, perusahaan yang tadinya untung 9,2 juta dolar, malah rugi 7,7 juta dolar. Pelanggan setia mereka pada kabur, dan pelanggan baru yang diincar yang nggak pernah datang. Bener-bener gagal. Nah, ini contoh klasik dari apa yang kita sebut dilema pertumbuhan. Dan ini terjadi karena banyak merek sering banget lupa satu hal yang super penting tentang pelanggan mereka. Jadi, kesalahan fatalnya Lands' End dan banyak merek lain adalah mereka memperlakukan pelanggan kayak kepingan Lego yang bisa ditambah-tambahin gitu aja. Padahal, kenyataannya, basis pelanggan itu sebuah ekosistem yang hidup, dinamis, dan saling nyambung. Terus gimana cara benerinnya? Jawabannya ada di cara pikir yang baru dan powerful banget. Manajemen hubungan segmen atau SRM. Intinya, berhenti deh lihat pelanggan satu-satu dan mulailah melihat mereka sebagai satu sistem yang utuh dan saling terkait. Nah, buat menjelajahi ekosistem ini, kita butuh peta. Dan kuncinya ada di alat yang keren banget ini, matriks kompatibilitas segmen. Gini, matriks ini intinya cuma nanya dua hal simple, tapi penting banget. Pertama, apakah kelompok-kelompok pelanggan Anda saling mempengaruhi? Dan kedua, apakah nilai yang mereka dapat dari merek Anda itu buat diri sendiri atau justru karena dipakai bareng-bareng? Jawabannya bakal menentukan segalanya. Dari matriks ini, kita bisa lihat ada 3 skenario utama di mana pertumbuhan itu bisa jalan mulus dan harmonis. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, ada yang namanya komunitas terpisah. Coba bayangin deh sepatu Timberland. Di satu sisi, ada pekerja konstruksi yang pakai sepatu ini karena kuat dan fungsional. Di sisi lain, ada para penggemar hip-hop yang pakai karena gaya. Nah, kutipan dari Nas ini pas banget ngegambarinnya. Dua dunia ini bisa hidup bareng dengan damai karena mereka pakai produk yang sama untuk alasan yang sama sekali beda. Dan mereka nggak saling ganggu. Selanjutnya, komunitas terhubung. Di sini, logikanya simple. Makin rame, makin bagus buat semua. Contohnya Airbnb. Setiap ada pemilik rumah baru yang gabung, platformnya jadi lebih berharga buat para penyewa. Sebaliknya, setiap penyewa baru yang datang, bikin para pemilik rumah makin untung. Dan yang ketiga, dinamika pemimpin pengikut. Gampangnya ada satu grup keren yang jadi panutan, yang bikin grup lain pengen ikutan. Contohnya kayak para atlet profesional yang bikin headphone Beats jadi simbol status, yang akhirnya bikin semua orang pengen punya. Nah, tapi gimana kalau segmen-segmen ini justru berantem? Disinilah kita masuk ke zona paling bahaya. Segmen yang tidak kompatibel. Penting banget buat kita tahu kalau konflik itu bukan cuma satu macam. Ada 4 jenis, dan masing-masing bisa jadi racun buat sebuah brand dengan cara yang beda-beda. Konflik fungsional itu terjadi waktu satu grup merusak pengalaman grup lain secara harfiah. Contoh paling gampang, Disney Adults yang mungkin pengen minum-minum dan pesta, malah bentrok sama keluarga yang bawa anak-anak di tempat paling bahagia di dunia. Lalu ada konflik citra merek. Ini terjadi pas ada grup baru yang masuk dan mengubah arti dari brand itu sendiri. Kayak rompi Patagonia yang tadinya simbol pecinta alam dan aktivisme lingkungan, tiba-tiba jadi seragam wajib anak Wall Street. Maknanya jadi bergeser kan? Terus ada konflik identitas pengguna. Ini kejadian pas sebuah brand udah nggak lagi jadi kartu anggota klub eksklusif. Persis kayak yang dialamin Supreme. Dulu Supreme itu rencananya anak skate sejati. Sekarang jadi barang hype yang diburu buat dijual lagi. Jiwanya jadi beda. Dan yang terakhir, yang paling panas nih, konflik ideologis. Ini terjadi waktu sebuah merek kejebak di tengah perang budaya antara nilai-nilai pelanggan mereka yang berbeda. Contoh paling hebohnya ya Bud Light. Gara-gara kerjasama dengan satu influencer, Dylan Mulvaney, langsung deh diboykot sama pelanggan setia mereka. Hasilnya, penjualan anjlok sampai 25%. Bayangin, buat merek sebesar itu, angka segitu, luar biasa dampaknya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya ngatasin konflik ini tapi tetap bisa tumbuh?
Tenang, ada playbooknya. Intinya, ada 3 strategi utama buat mengelola ekosistem pelanggan ini. Kita sebut aja, membangun pagar, membangun jembatan, atau membangun tangga. Oke, kita bedah ya. Pagar itu artinya sengaja dipisahin. Kalau ada 2 grup pelanggan yang saling ganggu, ya udah bikinin mereka produk atau brand sendiri-sendiri kayak DeWalt buat para tukang profesional dan Black & Decker buat yang hobi DIY di rumah. Jembatan itu kebalikannya. Ini buat nyambungin grup-grup yang justru saling menguntungkan, seperti aplikasi Nike Run Club yang bikin komunitas pelari makin kuat. Dan terakhir, tangga itu soal ngatur aspirasi. Kita jaga grup pemimpin yang paling keren di puncak, biar grup pengikut di bawahnya tetap pengen ngejar, jadi mereknya tetap idaman. Jadi, ngertiin hubungan antar pelanggan ini bukan sekedar teori ya. Ini kunci utama buat pertumbuhan yang awet. Lain kali, kalian lihat brand favorit kalian mau narik pelanggan baru, coba deh perhatiin. Mereka lagi bangun pagar, jembatan, atau tangga. Atau jangan-jangan mereka malah lagi jalan lurus ke jurang kehancuran.